Kehadiran Presiden Joko Widodo dalam pertemuan dengan 5 ketua umum partai politik pada Minggu 2 April 2023 semakin menunjukkan intensi Jokowi untuk menjadi kingmaker dalam kontestasi Pilpres 2024. Lalu siapa kira-kira yang akan dipilih Jokowi untuk menjadi penerusnya? Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia, Burhanuddin Muhtadi, dalam keterangannya pada Minggu 2 April menyebut kehadiran Presiden Jokowi dalam pertemuan bersama dengan 5 ketua umum parpol, yakni Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto, Ketua Umum Golkar Erlangga Hartarto, Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar, dan PLT Ketua Umum P3 Muhammad Mardiono cukup menegaskan intensi Jokowi untuk menjadi kingmaker dalam kontestasi Pilpres 2024. Pertama, pertemuan minggu siang ini itu memberi sinyal yang makin tegas kepada elit maupun kepada publik bahwa Presiden Joko Widodo adalah the real kingmaker. Jadi kita bisa melihat 5 partai pendukung pemerintah ketua umumnya hadir, kemudian 1 ketua umum yaitu Partai Nasdem memang tidak diundang karena sudah menjalin koalisi dengan 2 partai oposisi, sementara satu-satunya ketua umum yang potensial menjadi kingmaker, yang secara tidak langsung bisa menjadi rival, tanda kutip ya, buat Presiden Jokowi, yaitu Ibu Mega, juga tidak hadir. Jadi 5 partai yang hadir ketua umumnya itu kira-kira menegaskan sebagai koalisi yang real kingmaker-nya adalah Presiden Jokowi. Dalam pertemuan tersebut, Presiden Jokowi memang tak menunjukkan niatnya untuk menjadi sosok kingmaker. Apalagi dalam pernyataannya, Jokowi menegaskan bahwa urusan terkait koalisi partai politik dan bakal calon presiden wakil presiden merupakan kewenangan dari partai politik. Presiden tidak ikut campur, meski kerap dimintai restu oleh partai politik. Yang namanya Pilpres itu urusannya urusan partai atau gabungan partai. Jangan presiden itu diikut-ikutkan. Tapi sering ketua partai ini dikit-dikit sudah direstui presiden. Apa hubungannya? Saya kadang-kadang apa hubungannya? Ya. Meski mengklaim tak ikut campur dengan kontestasi Pilpres 2024, peran Jokowi dalam pertemuan dengan 5 ketua umum parpol tampak cukup signifikan. Hal ini seperti yang ditegaskan oleh Prabowo Subianto dalam keterangannya usai pertemuan. Ternyata ada, jadi kita merasa ada frekuensi yang sama ya, ada kecocokan, dan kalau dilihat pimpinan partai kita sudah masuk ya dengan Pak Caimin, kita masuk timnya Pak Jokowi sebetulnya sekarang, ya kan? Ya nanti kita lihat prosesnya, tapi yang penting komunikasi akan tambah intens. Pak Prabowo. Jika benar kelima parpol ini yakni Golkar, PAN dan P3 yang telah berkoalisi sebelumnya di Koalisi Indonesia Bersatu, bergabung dengan Gerindra dan PKB yang telah bergabung dalam Koalisi Indonesia Raya, maka selanjutnya ialah menentukan siapa capres dan cawapres yang akan diusung. Seperti diketahui, KIB belum menentukan sosok capres maupun cawapres yang akan diusung, kendati sosok Erlangga Hartarto dijagokan Golkar menjadi capres. Sementara KIR sudah menentukan capresnya, yakni Prabowo Subianto. Andai kata gabungan 2 koalisi parpol akhirnya sepakat mengusung Prabowo, artinya tinggal mencari sosok cawapres yang tepat untuk mendampinginya. Jika merujuk hasil survei Litbang Kompas periode Januari 2023, ada 3 nama cawapres ideal bagi Prabowo Subianto. Nama-nama tersebut ialah Ganjar Pranowo dan Sandiaga Uno, yang jika dipasangkan dengan Prabowo memiliki elektabilitas sebesar 13,5%. Sementara jika dipasangkan dengan Anies Baswedan, keduanya memiliki elektabilitas 13%. Pemilihan Prabowo sebagai capres juga bukan tanpa alasan. Jika merujuk survei Litbang Kompas periode Januari 2023, elektabilitas Prabowo berada di peringkat kedua, yakni 18,1%. Sedangkan peringkat pertama diduduki Ganjar Pranowo dengan 25,3% dan peringkat ketiga Anies Baswedan 13,1%. Sekarang publik tinggal menunggu, benarkah akan terwujud koalisi besar parpol dengan pasangan capres-cawapres yang direstui Presiden Jokowi menjelang kontestasi Pilpres 2024? Yang pasti, Jokowi berharap pemimpin baru bangsa yang terpilih dalam Pilpres mendatang bisa melanjutkan program-program pembangunan yang telah dilakukannya selama 2 periode kepemimpinannya.